Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kembali mengucapkan segala puji kepadanya, karena atas limpahan rahmat, kemudian kasih sayang dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saat ini dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tiada tara, yang tidak terhingga. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat di atas agama Islam, dan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berjalan di atas petunjuk Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini di antara kaum muslimin ditakutkan sebagian dari kaum muslimin oleh gejala virus dari negeri Wuhan di Cina, Pak ya. Namun satu hal yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwasanya apapun musibah yang akan menimpa kita ini tidak akan bisa dirasakan oleh manusia, melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi virus corona ini semua adalah sebab saja, namun hakikatnya yang mengizinkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang muslim harus meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis sahih, disahihkan oleh Al-Imam As-Safirini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya apapun malapetaka itu tidak akan menimpa kalian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan, virus apapun itu, musibah apapun itu, lam yakun liyusibuka, tidak akan menimpa engkau. Wa ma asobaka lam yakun liyukhtiaka, dan apapun musibah yang menimpa kalian dengan izin Allah, kalau seandainya Allah belum mentakdirkan, tidak akan memudaratkan kalian, tidak akan memberikan bahaya bagi kalian. Maka seorang muslim dalam menghadapi musibah itu, yang pertama dia harus senantiasa berdoa kepada Allah, berdoa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan baginya dan menolak segala mara bahaya. Di dalam doa pagi petang diajarkan oleh Nabi kita membaca doa, Allahumma afina fi jasadina. Ya Allah, tolong berikan kepada kami kesehatan pada tubuh kami. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita, bagaimana kita senantiasa harus berdoa kepada Allah. Karena sekarang banyak di antara manusia yang lengah serta lalai dengan Allah, cuman fokus kepada sebab-sebab ikhtiar kemanusiaan saja. Namun yang terpenting kita mengingat Allah,
dan berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan dari wabah penyakit ini. Kemudian yang kedua, kita harus berikhtiar, berusaha untuk supaya tidak terjangkiti oleh penyakit ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, jangan mendatangi sumber menyebarnya virus ini. Kemudian kalau seandainya ada muslim atau ada orang-orang yang berada di dalam daerah yang sedang tersebar penyakit itu, jangan keluar, ya, dan tetap melakukan karantina, kemudian anjuran-anjuran, arahan-arahan dari dokter. Ini suatu hal yang mesti kita yakini, bahwasanya sesuatu penyakit tidak akan menimpa kita melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita terkena penyakit itu, kalau seandainya kita ikhlas menerimanya, kemudian tidak berkeluh kesah dan tidak menyalahkan Allah, maka kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala huznin wala adhan hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa keletihan, wala wasobin, tidaklah ditimpa penyakit, tidaklah ditimpa rasa galau, gundah gelana, rasa sedih, kemudian kesulitan, sampai hatta syaukah, sampai duri, yushakuha, yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khatayah, kecuali itu semua dengan izin Allah, kalau dia ikhlas, akan menjadi sebab diapusi dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita aturkan kepada yang mulia kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada beliau, kemudian kepada para istri, keluarga dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau dengan baik hingga ajal menjemputnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya yang kita bahas adalah sebuah buku yang berjudul Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana pada pertemuan kita yang terakhir sudah sampai di halaman berapa Pak? 50 Pak ya? Iya, pada halaman 50 pada bab yang kedua, ya, pada bab yang kedua ini adalah tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ya, bagaimana kaidah dan bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh penulis, 10 kaidah minimal nih Pak. Ini telah kita jelaskan kaidah yang keberapa Pak? Terakhir kaidah yang ke-6 ya. Yang keberapa Pak? Yang ke-6. Nah, sekarang yang ke-7 insyaallah Pak, untuk menyemangati hadirin sekalian, kemudian kalau bisa kita memiliki buku ini ya, sehingga pengajian kita terarah dan insyaallah akan lebih besar faedah yang kita ambil dan kita petik dalam pengajian kita ini. Insyaallah untuk sebagai motivasi dan penyemangat bagi hadirin sekalian, ya, akan ada nantinya salah seorang dari peserta kajian kita, peserta majelis taklim kita yang akan membacakan nanti poin yang disebutkan oleh penulis, dan setelah itu saya akan memberikan penjelasan dan memberikan faedah ataupun pelajaran tambahan terkait dari apa yang kita bahas dalam buku ini. Maka untuk itu kami minta kepada Bapak Sahmardan ya, untuk membacakan materi ataupun bahasan dalam buku ini. Maka untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim.
Nomor 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maksum, dipelihara Allah dari kesalahan, dan para sahabat secara keseluruhan dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajatami ala dalalah. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Namun secara individu tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Jika ada perbedaan pendapat di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa ia adalah orang yang berijtihad. Ya. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin yang ketujuh ini kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang maksum. Jadi maksum itu artinya terpelihara dari kesalahan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai hujjah, sebagai dalil buat kita. Dan apa yang beliau sampaikan tidak pernah berasal dari hawa nafsu, keinginan pribadi beliau. Sehingga ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah An-Najm ayat yang kedua sampai ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah dia Muhammad itu berbicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang disampaikan oleh Nabi berupa Al-Quran, kemudian berupa hadisnya adalah wahyu yang Allah telah wahyukan kepada beliau. Sehingganya beliau berwasiat kepada kita, Pak, kepada sahabat secara khusus dan secara umum kepada seluruh pengikut beliau. Apa wasiatnya beliau? Wasiatnya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dan Imam Malik mengatakan hadisun sahih, hadis sahih dalam kitabnya Al-Muwatta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Nabi. Kalau seandainya kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sumber hukum Islam. Sehingganya Bapak kalau belajar fikih, ya fikih manapun sepakat ini. Seluruh ulama, ya, baik itu mazhab yang 4 ataupun mazhab yang lain, semuanya sepakat sumber hukum Islam yang primer, yang tidak diperselisihkan itu adalah Al-Quran dan Sunnah, karena berasal dari sosok yang maksum. Kemudian yang kedua kata beliau, dan para sahabatnya secara keseluruhan dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Yang kedua inilah yang disebut dengan ijma', kesepakatan para sahabat. Ini dalil dalam Islam, Pak. Jadi kalau seandainya sahabat itu telah sepakat, tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang berselisih tentang suatu hukum, maka ini menjadi dalil sebagai pedoman kita untuk menjalankan agama kita, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan hal-hal yang terkait dengan agama kita. Sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat ini menjadi hujjah, karena memang Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat yang ke-100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa, Pak? Muhajirin dan ansor, sahabat Nabi. Bi ihsan, dengan kebenaran. Jadi mereka mengikuti dengan baik para sahabat tersebut. Radhiyallahu anhum, maka balasannya Allah ridho kepada mereka, kepada sahabat itu. Waradu anhu, dan sebaliknya mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi yang dituliskan oleh penulis dalam bukunya ini, hadis yang diriwayatkan oleh, bisa Bapak lihat catatan kakinya, hadis hasan, hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Kitabus Sunnah nomor 82 dari sahabat Ka'ab bin Asim Al-Ash'ari. Kemudian juga hadis ini dicantumkan oleh Syekh Albani dalam bukunya Silsilatul Ahaditsis Sahihah, kumpulan hadis-hadis sahih, hadis nomor 1331. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qad ajara ummati." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku min antajtami'a ala dhalalah, dari bersepakat, dari ijma' dalam kesesatan. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad, para sahabatnya Nabi ini tidak akan berkumpul, bersepakat di dalam perkara yang sesat. Apa yang mereka sepakat di dalamnya itu adalah kebaikan. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi tidak melakukan, namun sahabat melakukan dan mereka sepakat, ini hujah. Tidak boleh kita katakan bid'ah. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh sahabat, apalagi sahabat telah sepakat atas perkara itu, maka salah dan keliru kalau kita katakan sahabat melakukan bid'ah. Karena Nabi mengatakan sahabat itu tidak akan berkumpul sepakat dalam melakukan kesesatan, dan bid'ah itu sesat. Ini Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dalam hadis Sahih Muslim, setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan apapun yang dilakukan oleh sahabat, seperti sahabat pernah sepakat di dalam mengumpulkan Al-Quran, karena pada masa Nabi Al-Quran itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf Al-Quran seperti sekarang ini, Pak. Ya, mushaf itu masih dituliskan di pelepah-pelepah kurma, kemudian masih dituliskan di kulit onta, kambing, ya kan? Dan di masa Utsman bin Affan dibukukan Al-Quran sebagai sebuah mushaf, buku yang utuh. Ini hadirin. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat ini adalah kesepakatan, dan itu adalah hujjah, itu adalah dalil, sehingga tidak bisa dijadikan itu sebagai barometer alasan untuk melakukan bid'ah. Kita telah jelaskan ya, bahwasanya bid'ah dalam perkara agama ini tidak ada yang benar, yang hasanah. Dan bid'ah hasanah ataupun bid'ah yang terpuji menurut Imam Syafi'i ini adalah bid'ah lughawiyah, bid'ah dalam urusan dunia. Karena secara bahasa bid'ah itu adalah perkara baru yang belum ada contohnya, umum sifatnya, baik itu masalah agama, dunia, ya kan? Namun yang baik itu adalah perkara dunia. Sekarang zaman dahulu nggak ada HP, Pak ya. Ini bid'ah, namun ini adalah bid'ah hasanah, ya, bukan dalam masalah ritual ibadah. Karena hukum asal ritual ibadah itu ulama semuanya sepakat, ya, dia dilarang, ya Pak ya, tidak dibolehkan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, pada jilid yang ke-13 halaman 254. Ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala,
al aslu fil ibadati at-tawaqquf fala yajuzul ijtihadu awil qiyasu fiha. Ini Pak, al aslu fil ibadat, hukum asal dari ibadah itu Pak, ibadah ritual, ibadah mahdhah maksudnya, ya kan, sholat, zikir. Jadi hukum asalnya adalah tawakuf. Tawakuf itu artinya berhenti, jangan lakukan, ya. Fala yajuzu al ijtihad, maka tidak boleh ijtihad di dalamnya. Ijtihad itu adalah untuk perkara-perkara yang dalilnya belum jelas, ya. Karena dalil dibagi dua Pak, ada dalil qat'i, ada dalil dhanni, ya. Dalil yang qat'i itu adalah dalil yang telah jelas, yang belum ada yang tidak ada masuk di dalamnya sesuatu yang multi tafsir gitu Pak. Ini yang qat'i. Contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, ini jelas. Maka nggak ada yang berselisih pendapat, ya. Madzhab Maliki mengatakan boleh, nggak ada itu Pak, ya. Karena dalil yang telah qat'i ini semua sepakat. Nah, itu Pak, ya. Karena dalil qat'i adalah dalil yang jelas, yang lugas, yang tegas, maka tidak masuk ke dalam ibadah itu. Jadi perkara ibadah ini tidak masuk, kata Imam Ibnu Hajar, di dalamnya ijtihad. Dan Imam Ibnu Hajar ini perlu diketahui Bapak Ibu adalah seorang ulama Syafi'i, seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, ya. Kemudian juga kias. Kias itu adalah analogi, ya, yang sesuatu yang tidak ada hukumnya secara teks di dalam Al-Quran dan Sunnah, namun dianalogikan ke dalam hukum lain, namun sama sebabnya. Contoh, di dalam Al-Quran tidak akan kita temukan Allah mengatakan diharamkan bagi umat Islam ganja, nggak ada Pak. Diharamkan bagi umat Islam heroin, tidak ada. Yang ada khamar, ya. Kemudian lihat kenapa khamar itu diharamkan, karena dia memabukkan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu hukumnya haram, kata Nabi. Qaliluhu wa katsiruhu, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah yang banyak. Jadi apa ilat, ya, alasan sebab diharamkannya khamar itu? Memabukkan, ya. Meskipun orang minumnya tidak memabukkan, tetap dihukumi haram. Kemudian dilihat, ganja memabukkan nggak Pak? Iya. Sabu-sabu memabukkan nggak? Iya. Bahkan membuat orang kecanduan dan juga merusak kesehatan seseorang. Dari inilah para ulama mengkiaskan hukum sabu-sabu, hukum narkoba kepada hukum khamar, ya, sehingga hukum akhirnya adalah haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara yang diingkari oleh ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ini kita berbicara dalam konteks madzhab Syafi'i Pak, ya. Karena memang kita di Indonesia ini sebagian besar kita mengaku bermadzhab Syafi'i. Namun rupanya terkadang ada ibadah-ibadah yang mana ulama madzhab Syafi'i mengatakan enggak boleh. Namun terkadang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin yang mengatakan bermadzhab Syafi'i. Apa contohnya itu Pak? Contohnya itu adalah mengazankan mayit di kuburan, di liang lahat. Maka yang mengatakan haram ini adalah bukan saya, ya, bukan ulama Hambali, yang bukan Wahabi, tidak. Yang mengatakan haram itu adalah ulama besar, ya, mufti madzhab Syafi'i yang telah lama meninggal, yaitu Al-Hafiz Imam Ibnul Hajar Al-Haytami. Beda, ya, ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini di Mesir. Ada satu lagi ulama besar madzhab Syafi'i, namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i. Ya, beliau adalah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, orang asli Mekah, ya. Di dalam kitab beliau yang berjudul, ya, Majmu'u Fatawa Al-Haytami, kumpulan fatwa Imam Al-Haytami. Kemudian dalam Kitabul Janaiz, kitab pembahasan tentang jenazah,
Dituliskan dalam kitab tersebut wa qad su'ila Ibnu Hajar Al-Haytami, dan telah ditanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, yang semoga Allah merahmatinya, an hukmil azani wal iqamati lil mayyit, hukum azan, mengazankan mayit, kemudian ada juga yang mengiqamatkan. Nah, gitu. Fi lahdihi, di liang lahatnya, apa hukumnya? Ditanya beliau ulama Syafi'i ini. Ya, beliau ini tidak akan lari dengan mazhab Syafi'i, Pak. Beliau ulama Syafi'i tidak akan menjawab dengan mazhab Hambali. Ini enggak masuk akal, ya. Beliau ulama Syafi'i tidak akan menjawab dengan mazhab Hanafi. Namun yang beliau jawab adalah berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i langsung. Kemudian inilah yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Ya. Hiya bid'atun idh lam yasihha fihi syai'un, kata beliau. Perbuatan itu adalah bid'ah dan tidak ada hadis yang sahih yang menganjurkan di dalamnya sedikit pun. Kemudian dalam perkataan yang lain, summa nukila anil asbahi, kemudian dinukilkan dari Imam Al-Asbahi, ini salah seorang ulama mazhab Syafi'i juga, qauluhu, perkataan beliau mengatakan, la a'lamu fi dzalika khairan, aku tidak mengetahui ada kebaikan di dalamnya. Kalau nggak ada baik itu berarti apa, Pak? Tentu buruk, harus ditinggalkan. Ini mazhab Syafi'i, Pak. Jadi mazhab manakah sebenarnya yang diamalkan, kan seperti itu, ya kan? Kenapa harus saya sampaikan ini? Ini adalah amanat ilmiah. Karena saya alhamdulillah ya 3,5 tahun itu belajar fikih Syafi'i. Banyak sekali ya di dalam fikih mazhab Syafi'i yang tidak diamalkan, hadirin, oleh orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i. Contoh, zikir sesudah sholat dalam mazhab Syafi'i ini bisa dilihat di dalam al-umnya Imam Syafi'i, ya. Kemudian bisa dilihat di dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Imam An-Nawawi, bahkan di dalam kitab Al-Minhaj Sahih Muslim Imam Nawawi, dan juga dalam Fathul Bari, dan di seluruh buku-buku yang bermadzhab Syafi'i dikatakan dalam mazhab Syafi'i zikir itu harus dipelankan, nggak boleh keras-keras, Pak. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Mengapa saya ingin menyampaikan, kan kita mengaku mazhab Syafi'i, Pak. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu sendiri zikir itu harus dipelankan, kecuali kata Imam Syafi'i untuk mengajarkan. Mungkin ada di antara jamaah yang memang buta sama sekali, nggak tahu zikir, boleh dikeraskan dalam rangka untuk mengajarinya, ya. Karena orang yang diajari, Pak, kalau kita diam-diam aja nggak akan bisa dia, ya. Contoh kita mengajari anak-anak, kalau ngajari anak-anak itu harus kita keraskan zikirnya, ya kan, supaya anak itu bisa nyimak dan bisa hafal. Itu untuk pengajaran, Pak. Namun kalau seandainya bapak-bapak kita yang sudah tua-tua, ya, nah, ini beda perlakuannya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dilanjutkan, Pak? Ya. Kedelapan, bertengkar dalam masalah agama itu tercela, akan tetapi mujadalah, berbantahan dengan cara yang baik itu masru'ah, disadarkan. Dalam hal yang telah jelas ada dalil dan keterangannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dilarang berlarut-larut dalam pembicaraan panjang tentangnya, maka wajib mengikuti ketetapan dan menjauhi larangannya, dan wajib menjauhkan diri untuk berlarut-larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seorang muslim tentangnya, misalnya tentang sifat Allah, qadar, tentang ruh dan lainnya, yang ditegaskan bahwa itu termasuk urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sudahlah selayaknya menyerahkan hal tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasallam hadhil ayat ma tarakuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Artinya tidaklah sesat sesuatu kaum sebelum Allah memberikan petunjuk atas mereka kecuali karena mereka suka berbantah-bantahan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang artinya mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan adalah al-mira. Beda antara ya musyawarah dengan al-mira. Kemudian mujadalah. Yang dilarang dalam agama ini hadirin adalah debat kusir atau al-mira. Yang mana di dalam perdebatan tersebut niatnya bukan untuk mencari kebenaran. Niatnya adalah untuk menang-menangan, Pak. Nah, ini tidak boleh. Ya, bahkan Nabi mengatakan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kata Nabi, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjadi jaminan, kata Nabi, bagi orang untuk mendapatkan surga di rumah di tengah-tengah surga. Artinya Allah akan bangunkan baginya rumah kelak di surga. Liman tarakal mira, barang siapa yang meninggalkan debat kusir dalam agama ini, wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Jadi kalau seandainya ada orang yang mendebat kita, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, nggak usah dilayani, Pak. Ya. Namun kalau seandainya dia ingin mencari kebenaran, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Kemudian Allah mengatakan wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka, akan tapi dengan cara yang apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ada moderatornya, ya kan, ada giliran ngomongnya. Ini cara yang baik juga, Pak, ya. Tidak boleh saling memaki, ya kan, tidak boleh saling mengejek. Ada juga orang debat, saya lihat di YouTube itu, Pak, ya, semuanya katakan, kemudian hewan-hewan yang di kebun binatang itu semuanya diumbarnya. Ya, na'udzubillah. Ini bukanlah mujadalah hasanah nih, Pak. Kita diperintahkan oleh Nabi kalau seandainya ingin musyawarah, ya kan, ingin duduk bersama membahas sebuah perkara agama, ya silakan keluarkan argumennya masing-masing. Contoh, kita sekarang mau diskusi tentang tahlilan, ya kan? Yang pro kepada tahlilan silakan sampaikan dalilnya, ya kan, bagaimana hukum tahlilan menurut agama ini, silakan. Kapan perlu dia buat makalah, Pak, ya kan, dia jabarkan. Dan yang anti tahlilan dia buat juga makalahnya kapan perlu, ya kan, didiskusikan secara ilmiah, ya kan, seperti itu, Pak. Tidak perlu cari mencaci, memaki, ya kan. Karena Allah memerintahkan kalau seandainya engkau ingin berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi debat dalam agama ini, musyawarah dalam agama ini dibenarkan, namun dengan syarat dalam rangka untuk mencari kebenaran, dan dalam rangka untuk menampakkan kebenaran, dan dalam rangka untuk menghilangkan kesalahan dan kebatilan di dalam memahami agama ini. Adapun orang-orang yang suka berdebat bukan untuk mencari kebenaran, ya, bukan untuk mengamalkan kebenaran, melainkan untuk ya menunjukkan dia paling hebat, dia paling benar. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis, ya kan, yang dicantumkan oleh penulis hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah ada dalam catatan kakinya, dan kesimpulannya hadis ini kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan sahih. Kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Imam Hakim.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan." Tidaklah sesat suatu kaum setelah Allah berikan huda, petunjuk atas mereka. Kanu alaihi illa utul jadal, kecuali mereka itu suka berbantah-bantahan, suka berdebat kusir. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Mereka tidaklah memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Jadi orang itu memberikan argumen, perumpamaan, ya tidak untuk mencari, ya mempelajari kebenaran, namun untuk membantah saja, untuk mencari kebenaran apa, kemenangan saja, ya kan? Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka khasimun, yang suka bertengkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam agama ini hukum asal berdebat itu tidak boleh, kecuali ada tujuan kebaikan di dalamnya. Ya Pak ya? Iya, karena waktu kita sudah habis, mungkin kita cukupkan ya pengajian kita pada malam hari ini sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.